Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah minggu kedua di tempat ini. Tanpa terasa ya, bulan Mei sudah kita jalani. Saya menyapa juga bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ikut ibadah Zoom online. Selamat pagi, selamat beribadah. Mari kita siapkan hati kita. Kita juga bersyukur pagi hari ini hambanya Bapak Pendeta Jonathan sudah ada bersama-sama dengan kita. Mari kita satukan hati kita, kita mau datang ke hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Saya mohon seluruh HP di silent ya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau baik, oh Yesus. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah kasih-Mu mengalir di tempat ini ya Abah. Biarlah kasih-Mu senantiasa tinggal di dalam hidup kami. Kami rindu selalu bersekutu dengan Engkau. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Katakan, kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin, amin. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebas hatiku. Dalam kasih ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Yes Lord. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Sekali lagi, kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering.
seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebas hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Ibu Sandy, doa pembuka. Mari jemaat Tuhan kita bersatu hati berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh ada berkumpul di dalam rumah-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas setiap kejadian yang boleh Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan, seminggu telah kami lewati bersama dengan Engkau. Tiba saatnya Tuhan kami mau bersekutu dengan Engkau. Kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Berkati ibadah kami pagi hari ini Tuhan, dari awal sampai dengan selesainya. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian dalam ibadah pagi hari ini. Biarlah Tuhan kami semua boleh diurapi, dipakai dengan luar biasa untuk mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap umat-umat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan yang memberikan berkat yang daripada-Mu Tuhan. Sehingga pada saat kami pulang nanti kami boleh membawa sukacita berkat yang daripada surga. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Akan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita mau mengangkat pujian, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Mari kita angkat pujian ini. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan, sekali lagi kasih pasti, kasih pasti lemah lembut, amin. Kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kaum pria saja, kaum pria angkat pujian ini. Kaum wanita doakanlah kaum pria di tempat ini, biar mereka semakin mengasihi keluarganya, semakin mengasihi Tuhan. Amin. Yes Lord. Kaum wanita, angkat pujian ini. Pasti lemah lembut. Mari kaum pria, doakan kaum wanita, ibu-ibu di tempat ini, agar dia semakin mengasihi keluarganya. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, sama-sama ajarilah kami ini
Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami saling mengasihi. Yes Lord. Thank you Lord. Saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu senantiasa mengalir di dalam hidup kami. Biarlah kasih itu yang mengubah hidup kami Tuhan. Menjadi seperti Engkau ya Aba. Di dalam nama Yesus kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Mari sebelum kita memuji Tuhan, berikan salam dulu kiri kanan. Ya, mari kita bersukaria pada pagi hari ini. Kita datang di tempat ini untuk memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan. Yes Lord. Meninggikan namanya Yesus. Mari tinggalkan bebanmu. Kita tinggalkan segala beban yang berat. Puji dengan hati bersuka. Kesukaan dari Tuhan kekuatanku. Yes Lord. Kekuatanmu. Hey hey. Kekuatanku. Angkat suaramu. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan kekuatanku. Sekali lagi. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan. Meninggikan namanya Yesus. Kita tinggalkan segala beban yang berat. Puji dengan hati bersuka. Kesukaanmu. Kesukaan dari Tuhan kekuatanku. Hey hey hey. Kekuatanku. Yes Lord. Kekuatanku. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan kekuatanmu. Pengharapanku hanya Yesus saja. Yes, yang di atas Golgota. Dia gembala, Dia gembala jiwaku yang sedih. Yesus, Dia harapanku. Sekali lagi pengharapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja yang di atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sunyi. Yesus, Dia harapan.
Dia menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan senang. Ku dikuatkan kokoh bagai karang. Yesus Dia harapanku, Yesus harapan, Yesus harapan jiwaku, jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus Dia harapan, Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku, yes jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Amin. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus Dia harapanku. Yesus Dia harapanku. Yesus Dia harapanku. Haleluya. Hanya Dia pengharapan kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebentar lagi kita merayakan kebangkitan Tuhan. Dia bangkit, naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Baik, saya persilakan kepada Ibu Imelda yang akan menyaksikan cinta kasih Tuhan. Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih, selamat kita beribadah. Pagi ini saya mau menyaksikan cinta kasih kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Kalau beberapa hari yang lalu saya kembali habis check up ke dokter. Saudara, mungkin banyak dari saudara yang bertanya-tanya karena saya juga dapat WA dari teman-teman gereja, Bu kenapa? Bu sakit apa? Bu ke dokter. Mungkin saudara jujur badan saya gede, sehat walafiat. Jadi saudara mungkin karena saya juga suka ketawa-ketawa, bercanda. Saya bukan menyembunyikan penyakit saya saudara. Saya memang paket komplit ya saudara. Sebagian dari beberapa banyak penyakit yang kata orang menakutkan itu ada dalam tubuh saya. Saya sudah 25 tahun endometriosis, makanya saya harus rajin check up ke dokter kandungan. Dan saya sudah lebih dari 7 tahun banyak kista, mohon maaf di payudara saya terlalu banyak malah karena hormon saya yang kacau. Saya ada darah tinggi, saya sudah 8 tahun ini juga autoimun, jadi paket komplit ya saudara ya. Tetapi banyak teman-teman dekat saya, bahkan keluarga sering bilang begini sama saya. Aduh kamu sayang ya, padahal kamu rajin ke gereja, pelayanan, tapi kok penyakitan? Banyak saudara, tapi saya selalu ketawa. Lah memang Tuhan janji pengiring Tuhan selalu semua baik-baik saja. Seperti Ayub katakan, apakah kita mau menerima yang baik saja dari Tuhan, yang tidak baik kita tidak mau terima? Tidak kan saudara? Ada teman saya juga bilang, heran ya lihat lu bolak-balik Singapura, orang lain mah jalan-jalan, lu mah ke dokter lagi. Saya ketawa saudara, saya tinggal balikin ke dia. Mending gua 4 bulan sekali, 3 bulan, 6 bulan gua bolak-balik daripada lu 5 tahun sekali ke Singapura. Ketawa gitu. Jadi saya selalu bawa dengan sukacita saudara. Karena saya tahu, saya pegang janji firman Tuhan. Satu helai rambut dari kita tidak akan jatuh kalau tidak atas izin Tuhan. Saya percaya saudara,
Apapun yang terjadi dalam hidup ini, saya tidak mau komplain sama Tuhan. Kenapa Tuhan saya dikasih sakit ini? Kenapa Tuhan? Tidak saudara. Tidak, saya kalau mau pergi, saya suka cita, saya pemeriksaan apapun, masuk mamo, masuk USG, ultrasound, mau suntik, mau apapun, saya selalu melangkah dalam nama Yesus. Apapun yang terjadi, semua atas izin Tuhan. Tidak ada yang perlu saya takuti dalam hidup ini. Susah, senang, sehat, sakit. Yang penting Tuhan Yesus beserta dengan saya. Saudara, kemarin saya 3 hari pemeriksaan semua cukup melelahkan. Karena ada pemeriksaan yang 6 bulan, ada pemeriksaan tahunan. Semua dari mamogram, dari ultrasound, dari pap smear, dari pengecekan kanker serviks, dari autoimun. Kalau autoimun memang saya rutin wajib per 4 bulan. Semua cek. Saya happy aja saudara, suruh puasa, saya puasa. Hasil darah dalam nama Yesus. Dokter bilang hasil yang berat-berat 2-3 minggu. Hasil sebagian sebelum saya pulang sudah keluar. Saya mau ketemu dokter, saya nggak beban saudara. Mungkin suami saya yang kadang-kadang agak-agak penakut. Saya sering bilang sama dia, kamu jangan terlalu banyak dipikirin. Berjalan saja. Kalau sampai hari ini Tuhan sudah sertai, Tuhan pasti sertai sampai akhir. Ketemu dokter pertama, tidak ada yang berubah. Hasil mamogram saya sama seperti tahun lalu. Tapi memang tahun lalu saya di warning. Ada dari 10 kista di sebelah kanan, 5 kista di sebelah kiri. Ada 1 yang dicurigai oleh dokter. Karena bentuknya berbeda. Tapi hasil kemarin semua sama, tidak ada perubahan. Dia bilang sudah lanjutkan saja. Semua baik, yang penting tidak terdeteksi kanker payudara. Tidak ada gejala-gejala kanker atau apapun, semua hanya hormonal. Semua kista, tidak perlu operasi, tidak perlu minum obat apapun. Sudah, gampang nanti tahun depan cek lagi, semua baik kok. Kamu tidak ada apa-apa, setahun lebih juga boleh. Puji Tuhan saudara, 1 saya lalui. Ke dokter autoimun besoknya, wah belum pernah dalam sejarah 8 tahun. Hasil darah kamu ini bagus sekali, inflamasi kamu bagus, peradangan kamu semua bagus. Semua bagus dia bilang. Jadi kamu boleh vaksin singrik, boleh apa. Saya langsung saudara. Waktu itu suami saya gak ikut. Udah langsung aja dok, suntik aja, vaksin, suntik saudara. Abisnya demam dok, demam, sakit badan, minum aja Panadol. Oke. Udah saudara, puji Tuhan. Setelah saya pulang, yang dijanjikan 2 minggu, ternyata kemarin sudah keluar hasilnya. Saya di email semua tidak ada kanker serviks, miom saya semua stabil, tidak ada perubahan, semua terkontrol dengan baik. Tidak ada yang penting tidak ada gejala kanker serviks untuk ke sana. Puji Tuhan saudara, saya benar-benar berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan sudah menjaga, melindungi saya. Dalam setiap doa saya cuman berdoa selalu setiap malam sama Tuhan. Tuhan beri saya hati yang selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Baik keadaan saya sakit, keadaan saya sehat. Baik keadaan saya kekurangan, keadaan saya berkelimpahan. Keadaan apapun Tuhan, semua boleh terjadi. Tapi selalu ada ungkapan rasa syukur saya kepada Tuhan. Bersyukur. Kalau saya sampai hari ini saudara, semua berkat kemurahan Tuhan saja. Terima kasih juga untuk Pak Wagem dan semua teman-teman di gereja ini. Sungguh kalian sudah seperti keluarga saya. Semua mensupport. Ini yang membuat saya hati yang gembira adalah obat saudara. Benar saudara. Pertemanan yang baik, komunitas yang baik, benar-benar membuat kita sukacita saudara. Tidak ada perasaan seperti sedih ataupun khawatir. Karena komunitas ini benar-benar sangat-sangat nyaman dan seperti keluarga di AMS ini. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bu Emelda buat kesaksiannya ya. Jadi kita juga semua tak usah takut. Jika Tuhan beserta kita, ya, Tuhan yang memegang kendali hidup kita. Saya melihat wajah Ibu
Imelda glowing terus ya. Karena ada Yesus, saya percaya. Ada Yesus di dalam hidupnya ya. Karena dia suka memuji, menyembah Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Datanglah ya Tuhanku. Mari kita bangkit berdiri. Ya Tuhanku, basahilah hatiku, curahkanlah hujan Roh Kudus, puaskan dahagaku. Dengarlah seruanku, padamu ku berseru, padamu ku berseru, ubahkanlah hati yang susah agar ku memujimu. Turunlah hujan Roh Kudus, turunlah di hatiku. Pakailah Tuhan, pakailah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Mu. Turunlah, turunlah hujan Roh Kudus, turunlah di hatiku. Pakai hidup kami Tuhan, seluruh hidupku bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan, bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Amin. Biarlah Tuhan memakai setiap hidup kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan sebagian daripada sabda Tuhan lewat hambanya Bapak Pendeta Jonathan. Mari kita angkat pujian. Lembutkanlah hatiku ya Yesus. Hanya Yesus, hanya kuasa Roh Kudus yang sanggup mengubah hidup kita. Biarlah tanah hati kita dipenuhi oleh firman-Nya. Lembutkan hatiku ya Yesus, dengar firman-Mu setiap hari. Yes Lord. Lembutkan hatiku ya Tuhan, lembutkan hatiku. Sekarang ada tanah yang keras di pinggir jalan. Ada tanah berbatu-batu. Ada tanah yang penuh beluka.
tanah yang baik dan subur, agar benih firman, agar benih firman-Mu dapat bertumbuh, berbunga dan berbuah lebat. Mari jemaat saya bangkit dan bagi berdiri. Lembutkan hatiku, ya Yesus, dengar firman-Mu setiap hari. Yes. Lembutkan hatiku, ya Tuhan. Lembutkan hatiku sekarang. Ada tanah yang keras di pinggir jalan, ada tanah berbatu-batu, ada tanah yang penuh berluka duri, hingga benih tak dapat tumbuh. Oh Tuhan, jadikanlah hatiku lembut, jadikanlah hatiku lembut seperti tanah yang baik dan subur, agar benih firman-Mu, agar benih firman-Mu dapat bertumbuh, berbunga dan berbuah lebat, agar benih firman-Mu, agar benih firman-Mu dapat bertumbuh, berbunga dan berbuah lebat, agar benih firman-Mu, agar benih firman-Mu dapat bertumbuh, berbunga dan berbuah lebat. Ibu Lia, doa firman. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat naikkan pujian, penyembahan kami. Biarlah itu semua untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami bersyukur buat kesaksian anak-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, oh semuanya itu karena kebaikan-Mu ya Bapa. Kalau sebentar kami akan menerima yang terbaik dalam kehidupan kami. Itu pemberitaan firman-Mu ya Bapa. Beracaralah Roh Kudus, berbicaralah melalui hamba-Mu. Kami siap Tuhan dibaharui hati kami, dibaharui pikiran kami, dibaharui jiwa kami ya Bapa. Biar kami semakin layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan bawaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kepada hambanya Bapak Yonatan saya persilakan. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ada sukacita di rumah Tuhan. Kita bersyukur, saya yakin sukacita yang dari Tuhan bukan hanya menjadi milik Ibu Imelda, tetapi milik kita semua. Keadaan apapun yang sedang kita alami, kita sedang hadapi, kita yakin bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan, kesukaan dari Tuhan itulah kekuatan kita. Itu juga yang menjadi
nats lagu yang pernah juga dibuat oleh Bapak Gembala ya. Terima kasih kepada Tante Melani, Ibu Gembala kita yang sudah mempercayakan saya untuk berbagi berkat firman Tuhan pagi ini. Juga tentunya kepada gembala-gembala kecil, kepada Bapak Wakil Gembala Om Luki yang juga telah memberikan kesempatan saya berbagi berkat firman Tuhan. Tema pada bulan Mei ini adalah dibaharui. Saudara yang dikasih Tuhan, bicara soal dibaharui, ini bukan kebetulan tema ini muncul di bulan Mei. Sebab kalau kita tahu bulan Mei ini merupakan salah satu bulan di mana sedang terjadi di belahan bumi utara itu adalah musim semi. Musim semi adalah sebuah musim awal yang baru. Kenapa dikatakan demikian? Sebab kalau sebelumnya musim gugur tidak ada tanda-tanda kehidupan. Disambut dengan musim salju, binatang-binatang tidak berani keluar karena saking dinginnya. Bahkan ada yang mengalami hibernasi, diam selama berbulan-bulan untuk menghindari suhu yang ekstrim dalam derajat yang begitu rendah. Tetapi berbeda dengan musim semi. Ketika musim semi datang, dan bulan Mei ini termasuk salah satu dari puncak musim semi, muncul sebuah pengharapan, muncul sebuah suasana kehidupan yang baru. Dari yang tadinya tumbuh-tumbuhan kering kerontang karena musim gugur, sempat memang tertutup salju di musim salju, tapi ketika musim semi berkembang kembali, hijau segar rimbun, bunga-bunga bermekaran. Binatang-binatang juga keluar dari tempatnya, dari sarangnya. Suasana yang indah, suasana yang menarik. Makanya banyak orang juga yang pergi berlibur biasanya di musim semi ke belahan bumi utara. Suasananya begitu hangat. Tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Ceria, cerah. Saya berdoa dan saya berharap juga keyakinan saya, biarlah bulan ini juga menjadi awal pengharapan yang baru buat saya dan saudara. Bukan sekedar kita menerima sesuatu yang baru yang datangnya dari Tuhan, tapi kita mau meresponinya sehingga kita juga mengalami kehidupan yang terus dibaharui di dalam Kristus. Mari kita buka ayatnya di dalam Efesus 4 ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Kita akan baca bersama-sama 3 ayat pokok ini setelah hitungan yang ketiga. 2, 3. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, saudara perhatikan di sini kata dibaharui di ayat 23 menjadi satu penekanan yang menjadi tema kita di bulan Mei. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Kenapa Paulus sampai harus menekankan ini kepada jemaat di Efesus? Kota Efesus adalah kota pelabuhan. Kota yang menjadi metropolitan. Pusat perdagangan, pusat bisnis yang begitu pesat ada di sana. Berbagai budaya bercampur baur, berbagai karakter orang ada di sana. Dan karena tingkat persaingan di dalam dunia usaha dan bisnis begitu tinggi, tidak jarang orang saling sikut, orang saling tendang, orang saling menjatuhkan. Terjadi individualistik, egosentris, orang gak peduli orang lain, yang penting saya. Dihalalkan segala macam cara, dan itu merasuk juga dalam dunia gereja. Perselisihan, pertikaian, egois, gak peduli dengan saudara seimannya. Kota Efesus juga dikenal dengan kota yang menjadi pusat penyembahan berhala. Di dalam kekaisaran Roma paling tidak ada beberapa tempat-tempat yang menjadi pusat penyembahan berhala terbesar di saat itu. Salah satunya Efesus. Selain di Alexandria, Mesir, selain di Kaisarea Filipi, beberapa tema yang lampau, beberapa bulan yang lalu pernah disinggung tentang di Kaisar Filipi itu ada 3 tempat pemujaan berhala. Dewa Zeus, Kaisar Roma sendiri yang dipuja sebagai dewa, dan juga dewa kambing. Nah, di Efesus ada kuil yang sangat megah, kuil yang sangat terkenal, begitu dihormati, yang namanya kuil Dewi Artemis. Dewi kesuburan, Dewi kemakmuran. Tidak heran, karena itu kota pelabuhan. Orang datang berdagang di sana untuk mencari untung, untuk menjadi makmur. Cuman bukan hanya mereka berdoa kepada Dewi Artemis,
Selain untuk kesuburan bagi perempuan-perempuan katanya yang gak punya anak juga. Termasuk juga kemakmuran dalam hal ekonomi. Tapi di sana ada ritual seks bebas. Jadi ritualnya bukan cuma pemujaan, tapi ritual seks juga menjadi salah satu ritual pemujaan terhadap Dewi Artemis. Sehingga moral di sana begitu bobrok. Makanya Paulus tekankan sebelum masuk kata dibaharui di dalam ayat ke-20. Di ayat ke-20 dikatakan begini. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Nggak bisa sama lagi loh. Oke lah, kamu masih menjadi orang-orang Efesus. Kamu masih punya kaitan dengan kota ini. Kamu masih menjadi warga kota ini. Kamu masih bergaul, kamu masih berhubungan, kamu masih berrelasi. Kamu tidak membiara, kamu tidak mengasingkan diri. Oke, kamu ada di Efesus dengan orang-orang Efesus yang berbagai macam hal yang negatif ada di sana. Tapi kamu tidak bisa sama lagi. Kamu nggak boleh sama. Kehidupan yang sama dengan manusia Efesus, manusia lama gambarannya, adalah sebuah gambaran dampak dari kehidupan yang terpisah dari Allah. Dan kalau jemaat Efesus yang sudah mengenal, mendapatkan pengajaran tentang Kristus, kembali lagi dengan karakternya yang lama, maka hubungan dengan Tuhannya menjadi terganggu. Sumber, Tuhan itu sumber. Kalau sumbernya saja tidak punya akses untuk masuk ke dalam diri kita, melimpahkan segala kebaikan dan berkatnya. Betapa celakanya bukan hidup kita. Katanya itu firman Tuhan katakan yang menjadi penghalang itu bukan apa-apa. Bukan Tuhan gak sayang, bukan Tuhan gak peduli. Kita perlu introspeksi diri juga. Ada saatnya memang sesuatu yang merupakan kebaikan Tuhan tidak kita alami karena ada penghambat. Salah satunya manusia lama kita yang masih bersuara keras. Kedagingan kita yang masih bersuara keras. Hati nurani tumpul, tidak bisa membedakan benar dan salah. Mengambil keputusan yang dikira benar ternyata membawa malapetaka. Mengambil pilihan yang kita pikir mendatangkan manfaat malah mendatangkan kerugian. Tidak punya kepekaan terhadap pimpinan Tuhan karena hatinya memang tumpul. Bagaimana hati bisa tumpul? Karena dari sejak awal seringkali mendukakan Roh Kudus. Saat Roh Kudus bersuara, kamu tidak demikian loh, kamu hidupnya harus berbeda. Biarin. Tidak lagi sama seperti dia yang belum kenal Tuhan. Kamu harus punya kehidupan seperti Kristus. Wajarlah kayak gini semua orang juga lakukan. Lama-lama makin tumpul. Roh Kudus berbicara bukan cuma hal yang sifatnya dosa dan tidak dosa dalam hal moral. Tapi juga soal tuntunan kemana kita harus melangkah. Dan keputusan yang tepat apa yang kita harus ambil. Jangan sampai kita menjadi tumpul. Karena kita tidak mengindahkan alias mengabaikan pimpinan dari Roh Kudus. Manusia lama akhirnya menjadi troublemaker. Bukan peacemaker, bukan pembawa damai. Baik dalam lingkungan gereja, baik di tengah-tengah situasi masyarakat, dalam pekerjaankah, di lingkungan sosial dengan tetanggakah. Terlebih yang paling menjadi ukuran adalah di dalam keluarga. Di luar kita bisa jaim, jaga image. Keluarga orang terdekat yang paling tahu siapa kita, bukan? Apakah di dalam keluarga kita menjadi troublemaker atau peacemaker? Pembawa suasana pertikaian, perselisihan, perpecahan, tidak ada damai. Waktu kita datang, kalau kita manusia lama, kita datang, suasananya berubah. Dari yang tadinya tertawa, penuh dengan sendaguro dalam keceriaan. Waktu kita datang, orang jadi suasananya mengerikan. Tetapi suasana surga lah yang harus kita hadirkan. Dan merusak kesaksian iman Kristen. Lalu apa bedanya kita dengan orang dunia? Apa yang membuat orang tertarik kepada Yesus kalau hidup kita sama saja dengan mereka yang di luar Kristus? Mari kita lihat apa makna dibaharui. Dalam beberapa kata di dalam perjanjian baru khususnya, saya pelajari makna dibaharui dengan berbagai bahasa aslinya. Yang pertama, berhenti menjadi sesuatu dan berubah menjadi sesuatu yang lain. Saya lanjut dulu. Berhenti melakukan sesuatu dan berubah melakukan sesuatu yang berbeda.
Yang ketiga, berhenti berjalan ke arah tertentu dan berubah berjalan ke arah yang berlawanan dari sebelumnya. Jadi dibaharui itu bukan cuma sekedar stop. Bukan sifatnya pasif. Tapi aktif dalam sebuah hal yang berbeda. Itu yang betul-betul mengalami pembaharuan di dalam Tuhan. Bukan sekedar berhenti berbuat dosa. Bukan sekedar berhenti memecah belah. Bukan sekedar berhenti bergosip, tetapi melakukan sebuah tindakan yang berlawanan dari sebelumnya, yang benar, yang positif. Nah, seperti apa gambarannya dulu kita lihat. Saudara, di dunia sekarang sudah mulai dicanangkan program tentang kendaraan emisi karbon 0%. Sudah mulai dipromosikan, dipublikasikan dari kendaraan yang memakai bahan bakar minyak atau gasolin istilahnya menjadi menjadi energi listrik. Ya, energi terbarukan, energi listrik. Nah, ini menjadi sebuah kiasan saja, gambaran saja. Seperti andaikan mobil bahan bakar minyak itu adalah manusia lama. Yang memang tidak bisa tidak harus menggunakan bahan bakarnya disuplai dengan bensin kah, solar kah, dengan berbagai bentuk dan jenisnya, levelnya. Tapi intinya tergantung sangat bagaimana mobil ini bisa bergerak, hidup mesinnya dengan menggunakan bahan bakar bensin. Tentu berbeda dengan mobil elektrik. Dari luar enggak kelihatan banyak perbedaan. Tetapi kalau dilihat dari dalamnya seperti yang saya gambarkan saudara, kalau dari luar sepertinya sama. Ya, kalau dibikin modif oleh pihak pabrik dengan desain yang berbeda itu karena untuk membedakan saja. Tapi sebetulnya kalaupun sama nggak jadi masalah. Yang paling menjadi esensi perbedaannya adalah bagian dalam. Tidak lagi tergantung kepada bensin. Tapi membutuhkan suplai yang baru untuk dia bisa hidup dan mesinnya nyala, yaitu listrik. Tentu menjadi hal yang aneh kalau seandainya mobil listrik masuk ke pom bensin untuk diisi bahan bakar minyak. Ini bisa dua kemungkinan. Yang supirnya lupa, kalau dia sudah pakai mobil baru dengan bahannya tenaganya dari listrik, dia lupa masuk ke pom bensin ke tempat dispenser bahan bakar minyak. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, dia lagi guyon, lagi ngerjain si petugasnya yang mungkin belum pernah tahu. Bingung si petugasnya kan bingung ya, pegang kepala. Karena nggak ada tempat untuk bisa masukin bensin, beda. Itu lubangnya lubang untuk plug in gitu ya, listrik. Lain. Konsumsinya beda. Manusia lama boleh mengkonsumsi hal-hal yang sifatnya duniawi, itu menjadi kesenangan dia. Aduh, kalau nggak ada itu nggak bisa hidup deh. Tapi kalau sudah jadi manusia baru beda. Hal-hal yang tadinya duniawi kita bergantung ke sana, kita merasakan energi di sana. Sekarang nggak lagi. Kita bergantung dan merasakan energi itu datangnya dari sorga, bukan dari dunia. Yang dari Allah, bukan dari yang sifatnya dosa. Makanya di dalam 1 Petrus 4 ayat 4 saya juga cantumkan di situ. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Dan mereka memfitnah kamu. Beda. Ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan itu belum betul-betul mengalami dibaharui oleh Tuhan. Sampai menjadi kesaksian orang dunia yang tadinya kenal kita siapa kita dulu. Beda ya. Lain ya. Tapi kalau sama saja, nah ini perlu dipertanyakan soal kita ikut Tuhannya. Kita lanjut lagi berikutnya. Sifat pembaharuan. Pertama, sifat pembaharuan itu terjadi dari dalam dan bersifat mendasar. Tuhan tidak tertarik dengan perubahan yang sifatnya hanya sekedar sensasi dari luar. Makanya kekristenan yang sejati, saudara, tidak menekankan perubahan dari luar. Waktu kita percaya Yesus, Tuhan tidak menyuruh kita berubah menjadi orang yang berpakaian jubah seperti Yesus di zaman dulu. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Karena itu perubahan dari luar yang tidak ada artinya apa-apa kalau tidak disertai dari dalam. Kita tidak merendahkan. Ada gereja-gereja yang memang para pengkhotbahnya, para gembalanya, pendetanya menggunakan jubah. Silakan. Itu kebijakan masing-masing organisasi gereja.
Tapi buat Tuhan yang paling penting bukan soal luarnya, dalamnya. Makanya gereja kita tidak menekankan satu penampilan yang membedakan antara pembicara, pengkhotbah, pendeta, atau gembala dengan jemaat. Enggak banyak berbeda. Apa artinya pakai jubah beda dengan jemaat tapi hidupnya lebih parah daripada jemaat? Tetapi walaupun sama seperti jemaat pakaiannya, lebih lagi dong seharusnya si pembicara, pengkhotbah, dia tertuntut untuk hidup bukan menyampaikan firman tapi menghidupi firman. Juga tentunya jemaat juga demikian. Perubahan itu terjadi dari dalam. Dari cara berpikir, dari cara kita bersikap. Ada banyak pemikiran-pemikiran yang salah yang dipengaruhi oleh dunia ini, yang merasuk dalam diri kita. Dan itu harus berubah, harus diubah. Sepertinya pemikiran-pemikiran ini sudah menjadi sebuah kata-kata mutiara yang mungkin tidak sedikit kita sudah pegang. Misal contoh, kalau orang lain bisa, saya juga harus bisa. Wah, ini kan sesuatu yang sangat populer bukan? Dan kelihatannya bagus banget. Kalau orang lain bisa, saya juga harus bisa. Tunggu dulu. Apa yang mendasari kita berkata demikian? Kalau itu didasari oleh iri, dengki, itu jelas salah. Itu dosa. Apalagi itu didasari oleh pengandalan kepada diri sendiri. Alkitab berkata, itu dosa. Mengandalkan diri sendiri. Tetapi kalau kita berkata, kalau orang lain bisa, saya pun bisa kalau Tuhan mampukan dan atas dasar kehendaknya. Setiap orang dipanggil dengan sebuah panggilan yang khusus. Seperti saudara melihat berbagai banyak pengkhotbah-pengkhotbah di tempat ini dengan panggilan jawatannya yang berbeda-beda. Ada yang begitu berenergik, berapi-api dengan suara yang keras. Kita kenal itu di dalam sekolah Alkitab. Wah, ini penginjil banget ini. Ada pengkhotbah yang begitu sistematis, begitu dalam. Wah, ini guru banget ini. Jadi setiap orang punya panggilannya masing-masing. Dan itu memperlengkapi jemaat, kata suratan Efesus pasal 4 di bagian ayat-ayat sebelumnya. Untuk pembangunan tubuh Kristus. Saya mengutip kata-kata Om Edi Budiawan, seringkali sampaikan. Baik di sini mungkin pernah atau juga di Cianjur. Jemaat luar biasa mendapatkan porsi dari berbagai macam variasi makanan rohani. Dan tentu saja kita harus menikmatinya. Terlebih mengalami firman Tuhan itu. Nah, saudara-saudara, berikutnya dikatakan, tidak instan dan sementara, tapi lewat proses berkelanjutan dan konsisten. Pembaharuan itu tidak diukur hanya sekedar sekarang. Oh iya ya, dia berubah ya. Dulu dia begitu, sekarang tunggu dulu. Ini tidak jadi jaminan. Lihat sampai akhir hidupnya. Itu membuat kita pertama ketika melihat orang lain tidak mengkultuskan individu. Oke, dia baik, apakah seterusnya sampai akhir hidupnya dia baik? Oke, dia benar, apa seterusnya dia benar? Dan kita tidak juga merendahkan orang. Oh, dia kok buruk banget ya. Dia masih hidup, Tuhan masih kasih kesempatan loh. Jangan pandang buruk terus. Kalau ternyata dia berubah, jangan simpan sakit hati, jangan simpan kepahitan. Kalau ada orang yang mungkin merendahkan saudara, melukai, mengkhianati. Beri kesempatan dia bisa berubah. Selama nafas masih ada, Tuhan masih kesempatan untuk dia bisa. Ada kemungkinan berubah. Termasuk kepada diri kita. Kalau ada hal yang baik, tidak menjadi kebanggaan. Tapi tetap mawas diri. Karena perubahan pembaruan itu harus terus menerus dan konsisten. Kalaupun ada sesuatu yang buruk, tidak menjadi kecil hati. Tuhan, terima kasih, hari yang baru berarti kesempatan Tuhan berikan untuk aku lebih diperbaharui lagi. Lukisan yang sangat menarik dan tentunya sudah sangat populer adalah tentang ulat bulu dan kupu-kupu. Kita tahu semua kupu-kupu berasal dari ulat. Tetapi memiliki sebuah karakteristik yang sangat jauh berbeda. Inilah gambaran manusia lama dan manusia baru. Ulat bulu menjijikkan. Saya nggak pernah lihat ada museum ulat bulu. Kalau museum kupu-kupu ada ya. Indah, menarik. Ulat bulu merusak kehidupan.
mendatangkan kerugian. Kupu-kupu memperbaharui kehidupan. Dengan terbangnya hinggap di satu bunga ke bunga yang lain, dia membantu terjadinya proses penyerbukan, menghasilkan kehidupan yang baru. Sangat jauh berbeda. Kehidupan lama merusak, merugikan, menjijikan di hadapan Allah, merugikan sesama. Kehidupan manusia baru indah dipandang oleh Tuhan, memberi kehidupan di tengah kehidupan sesama. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dalam penyampaian sebelumnya, Korevi sempat singgung dari ayat yang ke-17 di bagian pasal 4 ayat 17 dan seterusnya di bagian awal tentang manusia lama. Sepintas saja. Manusia lama ditandai dengan pikirannya yang sia-sia. Lalu kemudian pengertian yang gelap, tidak memiliki keintiman dengan Allah, bebal dan keras hati. Pikiran yang sia-sia, tidak saya panjangkan karena sudah disinggung. Kalau saudara yang tidak sempat hadir mungkin minggu lalu bisa lihat dari rekamannya. Ini dimulai dengan pikiran. Tidak heran Roma 12 ayat yang kedua juga, pembaharuan itu harus dimulai dengan pikiran. Makanya tadi saya singgung tentang pola pikir yang salah. Contoh, be yourself. Oh, ini populer sekali. Jadilah dirimu. Betul salah Bapak Ibu? Jadilah dirimu. Ini tergantung. Jadilah dirimu seperti yang kita mau atau seperti yang Tuhan mau. Karena ada orang memiliki prinsip hidup, ya saya harus menjadi diri saya sendiri. Ya inilah saya. Ya terima atau tidak terima, inilah saya. Nah itu yang buruk. Orang ini bebal, orang ini keras hati, enggak mau berubah. Ya inilah saya. Tapi kalau jadilah dirimu seperti yang Tuhan mau, yang belum tentu sama dengan orang lain. Itu yang benar. Perasaannya tumpul penuh hawa nafsu dan kecemaran. Ini sangat baik dan sangat mendalam dijelaskan di minggu yang lalu. Dan semuanya itu mengarah kepada kebinasaan. Kebinasaan itu bukan cuma bicara soal terpisah dari Allah, kekal selama-lamanya di dalam neraka. Tapi ini bicara tentang kehancuran dalam hal hidup. Baik itu menghancurkan hidup pribadi kita saat di dunia ini, menghancurkan kehidupan rumah tangga, menghancurkan relasi kita dengan sesama. Jadi manusia lama itu enggak ada untungnya. Yang ada adalah kehancuran dan kerugian. Tadi sudah disinggung, dengan Tuhan, hancur hubungan kita. Dengan sesama, dengan lingkungan terdekat, dengan orang tua, dengan pasangan, dengan anak, dan seterusnya. Rusak dengan rekan sekerja, rekan sepelayanan, rusak. Bagaimana proses menjadi manusia baru dijelaskan di dalam ayat berikutnya, ayat 20, 21. Kau disinggung di situ ayat 20 dan 21, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Kristus dan menerima pengajaran di dalam Kristus. Menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, selalu Yesus, Kristus, Yesus, Kristus. Jadi bagaimana proses menjadi manusia baru? Hiduplah terfokus kepada Yesus. Atau Yesus Kristus menjadi sentral dari kehidupan kita. Artinya belajarlah. Bukan hanya mengetahui tentang Yesus, tapi belajarlah seperti apa prinsip hidup dan teladan karakter dari Yesus. Itulah sosok manusia yang sempurna, Yesus Kristus. Tidak ada pendeta saat ini yang sempurna. Tidak ada hamba Tuhan seideal sebaik apapun menurut ukuran siapapun juga yang sempurna. Hanya Yesuslah yang sempurna. Karena itu mari kita belajar hanya dari Yesus. Maksudnya pengkhotbah menyampaikan firman tentang Kristus. Kita terima, tapi jangan lihat si pengkhotbahnya yang mungkin kadang-kadang bikin kita kecewa. Saya pernah pada situasi itu dulu saudara-saudara. Ketika saya kecewa dengan seorang pengkhotbah, hidup saya makin jauh dari Tuhan. Oke, kita bolehlah melihat, kok pengkhotbahnya begitu ya? Oke, manusia, itu manusia. Tapi apa yang disampaikannya, kalau itu selama itu firman Tuhan, kita terima. Kita responi. Karena Tuhan sedang berbicara kepada kita. Bukan orang itu, Tuhan yang berbicara. Tuhan memakai orang itu.
Terlepas soal orang itu dengan keterbatasan, kekurangan, dan kelemahannya. Yesus yang menjadi pusat. Waktu kita susah, waktu kita dikecewakan oleh orang terdekat, Yesuslah sandaran, Yesuslah penghiburan, Yesuslah yang menjadi kekuatan, Yesuslah yang memulihkan. Sehingga hidup kita tidak lagi bergantung kepada orang yang terbatas. Kalau kita tergantung kepada orang yang terbatas, kita lemah, kita jatuh. Baik jatuh dalam dosa ataupun kita kembali menjadi manusia lama. Tapi kalau kita terfokus pada Yesus, kita akan terus mencerminkan Kristus. Menanggalkan gaya hidup manusia lama, mengenakan gaya hidup baru. Dan ayat 24 menghidupi kehendak Tuhan sehari-hari. Nah kita lihat apa saja yang harus ditanggalkan dan apa yang harus dikenakan dalam kehidupan sehari-hari menurut kehendak Tuhan. Ini akan dijelaskan dari ayat 25 dan seterusnya di pasal 4. Kita melihat sebuah perbandingan manusia lama dengan manusia baru. Manusia lama berkata-kata penuh dengan dusta, kebohongan. Nah, kebohongan dusta ini bukan cuma sekedar isinya saja yang tidak menyatakan kebenaran, tapi juga sesuatu yang penuh dengan tipu muslihat atau topeng. Karena dusta di situ digunakan katanya pseudo, itu topeng. Orang yang memuji, sekalipun memuji, belum tentu lahir dari hati yang tulus. Makanya firman Tuhan di kitab Amsal dikatakan lebih baik kawan yang memukul dibandingkan seorang musuh yang mencium berlebih-lebihan, katanya gitu. Memukul dengan terus terang. Maksudnya memukul di situ memberikan sebuah hajaran untuk memperbaiki, sebuah teguran lebih tepatnya. Lebih baik begitu dibandingkan memuji dengan berlebihan tapi tidak dengan tulus hati. Itu juga termasuk dusta. Jadi bukan cuma kalimatnya saja yang tidak menyatakan sebuah fakta, tapi memuji berlebih-lebihan juga yang tidak didasar dengan hati yang tulus, itu dusta. Kau dikenal dalam lagunya Bapak Gembala, kader jenggot. Itu, saudara. Ya, kader jenggot, penjilat. Senang menjilat supaya mendapat manfaat. Memuji dekat-dekat, memuji berlebihan supaya dapat manfaat. Itu dusta juga. Hatinya enggak murni. Itu manusia lama. Itu harus ditanggalkan. Itu pakaian lama. Kata menanggalkan dan mengenakan itu dalam pemakaian katanya dalam bahasa aslinya itu seperti melepaskan pakaian dan yang lama menggunakan pakaian yang baru. Pakaian seringkali identik dengan gaya hidup, lifestyle. Gaya hidup seseorang akan tercermin dari pakaiannya. Gaya hidup mewah, gaya hidup sederhana, gaya hidup yang seronok, dan gaya hidup yang sopan. Terlihat dari cara berpakaiannya. Dan demikian pula Tuhan mau kita punya gaya hidup tidak lagi dengan gaya hidup yang lama, tapi dengan gaya hidup yang baru. Yang kedua, manusia yang lama di ayat yang ke-26 sampai 27, marah yang tidak terkendali dan amarah yang menyimpang. Sedangkan manusia yang baru marahnya tepat dan terkontrol. Pertama soal kendali dan tidak ada kendali. Saya kira di bagian ini mungkin gak terlalu sulit untuk kita pahami. Marah yang terkendali. Tidak meledak-ledak. Tidak sumbu pendek. Ada panas diprovokasi sedikit langsung meledak. Tapi sumbunya panjang. Panjang sabar. Tidak gampang marah dan tidak suka marah-marah. Manusia baru, manusia lama. Menyimpang. Marah, apa dasarnya kita marah? Yesus pernah marah. Tadi saya katakan kita lihat Yesus dalam teladannya. Kapan Yesus marah? Tidak serta-merta kepada orang yang berdosa Yesus marah. Apakah kepada perempuan Samaria sebagai seorang pelakor, perebut lelaki orang? Sudah 5 kali dia menikah. Bahkan yang tinggal dengan dia sekarang bukan suaminya. Masih jadi suami orang lain. Tapi sudah dia hidup bersama tanpa sesuatu yang legal. Tuhan gak langsung menegur dengan keras. Yesus mengkoreksi. Yesus memperbaiki. Tapi dengan cara yang tidak seperti kita bayangkan. Yang digambarkan mungkin oleh sebagian orang. Wah,
ini orang yang kau dianggap sampah masyarakat, orang yang gak tahu diri, orang yang udah deh paling bejat, mungkin moralnya bobrok banget. Tapi Yesus beda pendekatannya. Justru sebaliknya kepada orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang penuh dengan kemilau. Bukan glowing seperti Ibu Meda, beda. Ini glowingnya glowing surgawi. Kalau ahli Taurat orang Farisi itu glowingnya glowing kemunafikan gitu ya. Penuh kemilau, orang-orang kagum. Wih, jubah panjang, doanya begitu panjang. Wih, hafal semua kitab suci perjanjian lama. Tapi Yesus keras tegur mereka. Cara pandang Yesus dengan cara pandang kita seringkali berbeda. Mohon maaf, kadang-kadang kita melihat orang yang salah, orang yang berdosa, wah langsung kita hakimi, kita langsung tunjuk-tunjuk. Tapi orang yang munafik, walaupun itu mungkin menyenangkan hati kita rangkul-rangkul, kita baik-baik. Yesus murka di bait Allah pun, itu karena Yesus melihat ketidakadilan. Ada sesuatu yang tidak benar di situ. Tapi ketika dia disakiti, ketika dia direndahkan, dimaki, dia tidak marah. Bagaikan domba yang keluh, diam. Wah, ini sesuatu yang gak mudah. Makanya pembaharuan itu proses. Bukan sesuatu yang instan. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Ternyata amarah sering dipakai oleh iblis. Karena ayat itu disambung juga, jangan beri kesempatan kepada iblis. Saudara-saudara, hati-hati loh. Waktu kita lost control, emosi kita tidak lagi bisa dikuasai, kita seringkali memakai sebuah tindakan termasuk perkataan yang salah, gegabah, menghancurkan, merusak kehidupan. Dan menyakiti hati orang. Berikutnya yang ketiga. Manusia lama hidup yang malas dan senang mencari jalan pintas. Digambarkan seperti orang yang punya kebiasaan mencuri. Nggak mau kerja keras, pinginnya cari jalan pintas. Sedangkan manusia baru orang yang tekun, pantang menyerah, dan menjadi berkat. Berhenti terhadap hal yang buruk, tapi memulai sebuah kehidupan yang benar dan baik. Bukan benar baik dalam hal untuk diri sendiri, tapi juga berdampak kepada sesama. Yang keempat, manusia lama perkataan kotor keluar dari mulutnya. Kotor ini apa? Nah, saya pelajari kata kotor ini perkataan sampah yang dikategorikan sesuatu yang membusukkan dan mematikan. Dikontraskan dengan perkataan yang baik dan membangun. Perkataan yang melemahkan. Perkataan yang menciderai. Perkataan yang melukai dan tanpa membebat. Tapi dikontraskan dengan manusia baru, perkataan yang baik dan membangun. Perkataan yang memberikan semangat. Menegur, tapi menegur dilandasi oleh kasih. Bukan menegur dengan penghakiman yang membuat orang terpuruk dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Yang kelima, manusia lama. Penuh dengan keburukan. Baik yang terpendam, yang mungkin orang gak lihat, gak bisa lihat secara langsung, maupun yang sudah terekspresikan. Dikontraskan dengan manusia baru, di mana kebaikan itu memang dasarnya dari hati, dan keluar terekspresikan lewat tindakan dan perkataan. Di Efesus 4 ayat 31 dan 32 saya bacakan. Ayat 31 ini yang buruk. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Hal-hal yang buruk ini bisa sifatnya tidak langsung terlihat. Orang pahit hatinya belum tentu mukanya seperti pepaya busuk. Orang yang pahit hatinya belum tentu bimoli, bibir monyong 5 cm. Belum tentu. Bisa jadi dia senyum, tapi hatinya pahit. Ini tidak selalu bisa diukur dari apa yang tampak dari luar. Tidak langsung bisa dilihat secara langsung dari luar. Itu terpendam. Saya berdoa dan saya mengajak saudara-saudara, mari Tuhan mau kita mengalami sebuah kehidupan yang baru. Kalau kita ingin menikmati hal-hal yang baru dari Tuhan, pastikan kita juga menjadi manusia baru yang punya kapasitas untuk menerima hal-hal baru itu dari Tuhan. Karena itu kalau ada hal-hal yang lama, mari periksa diri kita. Kalau ada hal-hal yang lama yang mungkin selama ini terpendam,
Masih adakah kepahitan? Masih adakah kegeraman? Amarah yang terpendam tapi kuat dan mempengaruhi diri kita. Yang mungkin orang belum tentu bisa lihat. Izinkan Roh Kudus untuk mengingatkan dan kita mau tanggalkan itu. Apalagi kemarahan yang sudah terekspresikan. Bukan marah, tapi ini kemarahan yang sifatnya marah yang terus menerus. Marah yang menyimpang tadi, marah yang tidak terkontrol tadi. Pertikaian, senang berselisih. Enggak mau kalah dan pingin menang sendiri. Ini dasarnya. Dan fitnah. Menjelek-jelekan, menggosip jadi sip maksudnya. Dibuang. Dan dikenakan sebuah pakaian yang baru. Saudara-saudara, pernah disinggung juga dalam penyampaian firman Tuhan sebelumnya. Ada orang yang memang punya kebiasaan, ya entah di jemaat sini ya, tapi saya pernah lihat ada orang yang saya kenal, punya kebiasaan gulingnya dari sejak zaman dia masih balita sampai dia sudah usia dewasa, itu guling masih terus dikeyep, gitu orang Sunda bilangnya mah ya. Terus dibawa kemana-mana, nggak pernah dicuci. Udah banyak jejak-jejak peninggalan saat tidur itu ya. Jigong maksudnya jigong, ngerti ya. Di mana-mana. Masa yang lama mau kita terus pegang? Padahal itu bisa menjadi sarang penyakit. Termasuk juga hal yang lama, manusia lama kalau terus kita pegang erat gak mau kita lepaskan. Itu jadi penyakit rohani. Merusak hubungan kita dengan Tuhan sehingga kita tidak mengalami hal-hal yang baru yang seharusnya menjadi hak kita. Merusak relasi kita dengan sesama sehingga tidak ada kerukunan, tidak ada kedamaian, pertikaian, perpecahan. Itu karena manusia lama. Mari kenakan gaya hidup yang baru. Penuh kasih mesra. Ini bicara tentang kelemah lembutan. Penuh dengan keramahan. Kalau sudah lihat Efesus pasal 4 di sini. Di ayat yang ke-17. Tidak bisa dilepaskan dengan perikop sebelumnya di ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Judulnya di situ kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda. Kesatuan jemaat. Jadi Paulus itu begini, ketika dia menulis surat Efesus, pertama di pasal-pasal awal dia tanamkan doktrin peneguhan tentang iman yang benar. Keselamatan karena iman, bukan karena perbuatan baik, itu salah satu penekanan utamanya. Karena sudah mulai merasuk doktrin pengajaran yang salah. Oh enggak cukup, kita ini beriman percaya Yesus, harus mengikuti hukum Taurat. Nah, itu diluruskan, ini dibenarkan. Doktrinnya yang salah dibenarkan. Tapi Paulus melihat ini enggak cukup cuma doktrinnya yang dibenarkan. Karena gaya hidup mereka juga banyak salah. Dan ini membuat jadi jemaat itu bermasalah, terpecah belah. Paulus mau kesatuan jemaat, tapi kesatuan jemaat ini tidak ada dan tidak bisa terjadi kalau manusia lama masih bersuara keras. Saya sangat senang kalau tadi Ibu Imelda bilang merasakan jemaat di IMS ini seperti keluarga. Dan saya berharap, saya berdoa ini terus terjadi demikianlah. Kepada semua tanpa terkecuali. Dan itu butuh manusia baru terus ada. Sebab kalau sudah muncul manusia lama ya sudah. Berantakan, hancur semuanya. Kalau manusia lama kembali bersuara keras. Ya. Saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Oh, ukuran mengampuninya bukan mengampuni menurut ukuran kita. Tapi menurut ukuran Allah lewat Yesus Kristus. Dikatakan, Yesus mati sebagai pengampunan dosa kita bukan karena kita sudah baik. Bukan karena kita sudah mau jadi teman dekat atau sahabatnya Allah. Tapi waktu kita masih menjadi seteru, musuh, pendurhaka dan menyakiti hati Tuhan. Saya akan tutup dengan sebuah kisah yang cukup populer sebetulnya. Pemain musik juga boleh maju ke depan. Ada seorang dokter. Dokter ini sangat terkenal karena kemurahan hatinya dan dedikasi dalam tugas-tugas pengabdiannya kepada masyarakat. Suatu kali dia datang ke sebuah perkampungan yang begitu kumuh, jorok, penuh dengan kriminal. Tentunya dia juga dengan beberapa bantuan tim memastikan dia aman. Lalu didapatilah di sebuah jalan perkampungan yang kumuh, jorok dan penuh dengan kriminal itu seorang anak. Anak yang sebatang kara sedang main lumpur. Timbullah belas kasihan dalam diri seorang dokter bapak tua ini.
Dia hampiri anak itu dan bertanya, "Nak, kamu sendirian?" "Iya." "Keluarga kamu, orang tua kamu, rumah kamu di mana?" "Udah nggak ada." "Terus sehari-hari?" "Ya aku cuma sekedar mungutin makanan di tempat sampah. Kalau ada orang yang ngasih aku makan, aku nggak makan." "Terus kegiatan kamu selama ini apa aja?" "Ya aku main-main bang di lumpur ini aja." Lalu si dokter ini karena belas kasihannya, dia ajak dan dia bilang, "Nak, mau gak kamu jadi anak saya?" Wah, dia berlinang air mata. Dia senang, mau. Waktu dibawa ke rumah dokternya, tentu suasananya sudah berbeda sama sekali. Dan dokter itu tentunya walaupun dia menerima anak itu apa adanya. Karena keterbatasannya, karena latar belakangnya, dokter itu tidak mau menuntut dulu. Pokoknya dia terima apa adanya untuk jadi anak. Tapi dokter itu tentu tidak mau anak itu terus hidup dengan gayanya yang lama. Yang jorok, kotor, makan sembarangan, dan seterusnya. Dia ajar, dia didik anak itu supaya anak itu berubah. Makan tidak lagi cari ke tempat sampah. Makan yang jorok-jorok, tapi makanan yang bergizi dan sehat, higienis. Tidak lagi main di lumpur yang banyak kuman, penyakit di sana. Tapi main di tempat yang selayaknya. Bukankah Tuhan kita juga demikian? Kita semua orang berdosa, tidak ada seorang pun yang benar. Tuhan menerima kita apa adanya. Tapi Tuhan mau mengubah gaya hidup kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian kepada Tuhan sebagai pernyataan kita. Kerinduan kita untuk Tuhan perbaharui kita terus. Haleluya. Amin. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Engkau mengasihi kami dengan sepenuhnya. Menerima kami apa adanya. Terus baharui kami. Menurut gambaran-Mu. Sesuai dengan karakter-Mu Yesus. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari, betapa ku menyadari, di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih-Mu, Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk, amin, bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari pagi hari ini saudara yang dikasih Tuhan, nyatakan kembali kepada Dia. Bapa sentuh hati, biarkan tangannya menjamah hati saya dan saudara. Kau ubahkan kami Tuhan, oh, terus dibaharui dan dibaharui, emas yang semakin murni. Kau membentuk
bejana hati. Haleluya. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi pada air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sementara musik mengalun dengan lembut, saya percaya bukan hanya sekedar saya yang berbicara dalam keterbatasan manusia biasa, tetapi Roh Kudus yang ada dalam hati dan hidup saudara adalah roh yang tak terbatas, ikut bersuara. Saya yakin pagi ini Tuhan sedang mengingatkan, ada karakter-karakter manusia lama yang Tuhan mau bereskan. Mari tanggalkan, lepaskan. Mungkin sulit, rasanya enggak mudah, tetapi bagian kita adalah untuk merelakan, melepaskan itu semua dan izinkan Tuhan menggantikannya dengan gaya kehidupan yang baru, kepribadian yang baru, karakter dan sifat-sifat yang baru. Mungkin ada di antara saudara yang merasakan luka hati yang begitu dalam, penuh dengan amarah, dendam, kecewa, kebencian, kepahitan. Ketika kita mengampuni, bukan berarti orang itu lepas dari konsekuensi, tapi kita lepaskan kepada Tuhan sebagai hakim. Bagian kita untuk tetap mengampuni, bahkan mengasihi. Biarkan Tuhan yang berurusan dengan orang itu, bukan kita. Bukan dengan pikiran kita menghakimi dia. Bukan dengan hati kita menyimpan kesalahan dan hal yang dia perbuat tidak baik kepada kita. Tapi kita mau relakan, kita lepaskan, kita tanggalkan. Dan milikilah hati yang penuh dengan kelemah lembutan dan pengampunan. Supaya kita memiliki kapasitas hati yang baru. Tuhan Yesus pernah berkata, tidak mungkin kain yang baru akan ditambahkan kepada kain yang lama. Tidak mungkin anggur yang baru diberikan kepada kirbat yang lama. Sesuatu yang baru Tuhan rindu untuk berikan kepada kita. Jangan sampai terhalang karena manusia lama kita masih terus bersuara keras. Rugi saudara-saudara, sayang sekali. Mari rindukan hal-hal yang baru daripada Tuhan. Tetapi bagian kita, jadilah manusia baru. Haleluya. Rapnya dengan penuh penyembahan. Angkat kembali. Oh Bapa, sentuh hati, ubah hidupku, menjadi baru. Oh, bagai emas yang murni, bentuk kembali, jadikan kami bejana yang baru. Ya Bapa, oh Bapa, ajar Tuhan. Amin, 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 amin. Kasih-Mu mengalir, meluap dalam hati kami. Air mengalir yang tiada. Dengan segenap hati lebih lagi katakan, oh Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hati. Mari Engkau jamah, Engkau jamah hati kami. Ubahkan hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami relakan hidup kami diubahkan. Manusia lama kami ditanggalkan. Yesus, Yesus, Yesus. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bagai air mengalir
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Roh Kudus menjamah, Roh Kudus mengubahkan, Roh Kudus memperbarui. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Biarlah setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, kami boleh meresponinya, sehingga kehidupan kami saat kami datang berbeda ketika kami pulang. Bukan hanya kami dibaharui dan memiliki karakter-karakter yang baru, tetapi kami juga akan mengalami kedahsyatan yang baru daripada Tuhan. Sebab kapasitas rohani kami pun sudah diperbaharui untuk siap menerima lawatan jamaah Tuhan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami ya Roh Kudus. Kami berterima kasih dan kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Yang bertugas. Ya. Terima kasih Pak Yonatan atas firman Tuhan yang sudah ditaburkan pada minggu pagi ini. Biarlah kita semua hidup kita bisa berubah ya. Kita mempunyai karakter seperti karakter Kristus. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang bertata di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, di mana Engkau telah berfirman bagi kami ya Aba. Biarlah hidup kami tidak seperti yang dulu lagi, tetapi hidup kami mencerminkan karakter Kristus. Terima kasih ya Aba, Kau berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Jonathan dan keluarganya. Pakai hamba-Mu ini lebih heran lagi, singkapkan terus rahasia-rahasia firman-Mu, biarlah hamba-Mu ini selalu ada di dalam genggaman tangan-Mu. Berkati kesehatannya, berkati pelayanannya, dimanapun hamba-Mu ini berada. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan di dalam nama Yesus. Sekarang Bapa, kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Taruhlah di hati kami seberapa yang harus kami berikan untuk memajukan pekerjaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap memberi yang terbaik. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian sembari persembahan dijalankan. Jalan hidup orang benar semakin hari semakin diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup
yang jatuh tidak akan tergeletak. Itulah firman Tuhan. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu. Kita tamatkan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Nanti Bapak Jonathan memberikan doa berkat serta doa penutup. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Haleluya Yesus. Berkatnya melimpah, berkat melimpah, Esa berlimpah dan makin berlimpahlah segala berkat yang datangnya dari surga, dari hati Bapa yang kekal. Bapa yang mengasihi kami lewat Yesus Sang Putra, dan di dalam pimpinan persekutuan Roh Kudus yang terus menyertai, membela, menghibur, dan menolong menuntun hidup kami untuk mengalami penggenapan janji Tuhan secara sempurna. Bersepakat dan bersatu hati, kami bawa Ibu Gembala kami, Tante Melani, terus Tuhan pelihara. Di dalam kasih Tuhan yang berlimpah-limpah dengan segala kebaikan yang tak terbatas, biarlah di dalam kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan, Tante Melani boleh tetap melayani Tuhan dengan maksimal. Bahkan hikmat, marifat, kebijaksanaan dalam membawa dan merencanakan segala sesuatu, kegiatan dan program di ibadah di tempat ini dan dimanapun adanya. Biarlah kiranya terus membawa jemaat ini semakin berakar kuat, bertumbuh kokoh dan berbuah lebat di dalam Tuhan. Setiap kami yang pulang jauh dekat, baik yang berkendaraan ataupun berjalan kaki, tetap di dalam perlindungan yang sempurna. Damai sejahtera dari Tuhan yang juga tetap berlimpah-limpah dengan sukacitamu yang kau kerjakan lewat Roh-Mu yang kudus. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biar dengan hati yang lebih terangkat lagi kepada Tuhan, kita mau terima berkat dari Dia. Tuhan memberkati dan melindungi setiap kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan berikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita dan berikan damai sejahtera. Dan Tuhan buat perbedaan antara orang yang tidak beribadah dengan orang-orang yang tekun dan setia untuk beribadah kepada Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.